Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih buat kepercayaan yang diberikan kepada saya pagi hari ini. Dan terima kasih juga bagi Bapak Ibu Saudara yang berkenan hadir untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saya percaya di akhir tahun 2020 ini Tuhan memberikan pengertian-pengertian yang baru bagi kita tentang kebenaran firman Tuhan. Terlebih di dalam kurang lebih 1 tahun atau 9 bulan kita menghadapi situasi yang tidak menentu menurut ukuran manusia. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, salah satu ciri yang mungkin kita bisa dapatkan sampai hari ini dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan gereja Tuhan adalah ketika dia datang ke gereja bukan hanya sekedar dia mengisi daftar hadir di gereja. Ketika dia datang ke gereja bukan sekedar karena dia orang Kristen. Ketika dia datang ke gereja bukan sekedar supaya dilihat oleh gembala atau diaken yang lainnya. Tetapi ketika dia datang ke gereja, ini adalah sebuah ciri orang Kristen yang menabur, yang setuju katakan amin. Itu sebabnya saya akan berikan firman Tuhan yang bertema tentang menabur adalah salah satu ciri kedewasaan rohani, yang setuju katakan amin. Bukan karena kami di sana bangun gereja ya. Jadi saya katakan menabur, bukan. Tapi sanggupkah kita menabur di dalam situasi dan kondisi seperti ini yang secara manusia kita mengalami mungkin kesulitan baik secara ekonomi maupun secara rohani. Saya pernah katakan kepada salah seorang jemaat, tolonglah dia kepada PAM polisi karena kami setiap minggunya ada datang kontrol dari Kantipmas di depan gereja. Jadi otomatis ini sering dia buat foto seperti tadi saya suruh Pak Yodi foto saya supaya ini bahan saya untuk penyuluh di kecamatan tersebut. Nah, jadi setiap kali dia datang saya berbicara kepada dia. Ada 2 orang di sini cewek baru keluar dari pekerjaan, tolonglah, tolong minta nomornya Pak Pendeta. Saya kasih, kemudian saya katakan begini, kalau sehat ekonominya, pasti sehat rohaninya. Saya katakan seperti itu. Kenapa? Banyak orang ketika ekonomi sembraut, ketika ekonomi lemah, maka dia susah untuk datang ke gereja. Padahal ketika kita datang ke gereja adalah sebuah kata menabur hadir di tempat itu. Karena menabur itu bukan sekedar materi, menabur itu bukan sekedar berkat, tapi menabur itu ketika kita datang menyempatkan diri datang ke bait Tuhan, itu adalah sebuah ciri kedewasaan rohani yang setuju katakan amin. Sebabnya kita akan buka Alkitab kita dalam kitab Hosea pasal yang ke-10. Hosea pasal yang ke-10, ayat yang ke-12. Hosea pasal yang ke-10, ayat yang ke-12. Kita akan sama-sama membaca dalam hitungan yang ketiga dengan suara yang kompak. 1, 2, 3. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menualah menurut kasih setia, bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai ia datang menghujani kamu dengan keadilan. Yang setuju katakan amin. Yang percaya katakan amin. Saudara, seperti yang saya sampaikan tadi, menabur adalah salah satu ciri kedewasaan rohani. Kenapa harus menabur? Saudara, dalam hukum alam sekalipun, ini adalah salah satu ciri ketika kita menabur, kita akan menuai. Bukan hanya Alkitab yang mengajarkan, bukan hanya doktrin-doktrin gereja yang mengajarkan kita menabur. Bahkan dalam hukum tradisi ataupun alam,
ketika kita menabur, kita pasti menuai. Yang setuju katakan amin. Apalagi sekarang mau Natalan. Mungkin tahun ini kita nggak ada merayakan Natal seperti tahun-tahun yang lalu. Epiforia dari orang-orang percaya atau gereja-gereja Tuhan tidak seperti sekarang. Jadi sekarang banyak gereja merayakan Natal hanya internal mereka. Itu pun tidak seperti ada kegiatan-kegiatan yang mungkin menarik perhatian bagi jemaat Tuhan. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada sebelum zaman yang namanya COVID-19 ini, orang berduyun-duyun ketika diundang. Apalagi di lokasi kami itu ada kurang lebih 14 gereja yang dibagi dengan kata BKSG, Badan Persatuan Gereja-Gereja Sekecamatan itu. Jadi kita diundang. Karena salah satu pengurusnya adalah saya, dan saya harus membuat undangan ini. Setiap minggu ini harus diikuti selama 1 bulan itu. Nah, tetapi hari ini, tetapi bulan ini, tetapi akhir tahun 2020 ini, euforia tersebut sudah lenyap, hilang, tidak berbekas. Kenapa? Karena situasi dan kondisi yang membuat kita dalam kehidupan menabur tersebut berkurang. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab di dalam pembacaan kita pada saat pagi ini, dalam Hosea pasal 10 ayat yang ke-12 dikatakan, menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia, bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Saudara, pada saat ini banyak orang menyampaikan tentang berkat. Sampai saat ini, di bulan Desember ini, banyak orang menyampaikan tentang berkat. Dan menabur, bahkan menuai. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hal yang harus kita pilih, hal yang harus kita pertimbangkan, bukan sekedar materi, bukan sekedar pemberian, bukan sekedar harta kita yang diminta oleh Tuhan. Makanya dalam kitab Roma, pasal yang ke-12 dikatakan, persembahkanlah tubuh, jiwa, dan rohmu, itulah ibadahmu yang sejati. Jadi jangan berpikir, saya kan sudah tidak ada lagi buat persembahan. Saya tidak ada lagi untuk bayar persepuluhan. Saya tidak ada lagi untuk bayar uang Natal. Saya tidak ada lagi bayar untuk ini dan itu. Yang lain nanti bisa memberi, saya nggak bisa memberi. Ini pertimbangan secara ekonomi ada dalam benak kita. Saya sendiri pun sebagai hamba Tuhan mengalami hal yang sama. Tetapi apakah saya ketika tidak ada duit tidak mau ke gereja? Apakah saya karena tidak ada uang maka saya tidak mau melayani? Seringkali ini membuat pertimbangan dalam kehidupan kita. Maka sungkan untuk bergereja. Makanya di dalam kehidupan ini mungkin Bapak Gembala di tempat ini pernah menyampaikan tentang perbedaan murid dengan jemaat. Saya mau katakan kepada kita, orang yang berpengetahuan belum tentu dia bisa menabur. Tetapi di dalam kitab Lukas katakan, banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Orang yang berbondong-bondong ini bukan murid, tetapi orang yang berbondong-bondong. Kata orang berbondong-bondong, banyak orang yang percaya. Banyak orang yang datang ke gereja, tetapi tidak seperti murid tadi. Hanya melihat, kalau dia lagi ketawa, saya ketawa. Kalau dia lagi senang, saya senang. Banyak gereja Tuhan juga seperti itu. Kalau dia lagi mood, baru datang ke gereja. Kalau dia tidak mood, dia tidak datang ke gereja. Apalagi kalau bulan muda. Baru gajian, baru datang ke gereja. Kalau sudah bulan tua, sudah tidak datang ke gereja. Ini bukan persoalan yang baru, tetapi sudah lama terpatri dalam hati setiap orang percaya.
Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kitab Hosea pasal 6 ayat yang ketiga, coba kita lihat. 6 pasal yang ketiga dikatakan seperti ini. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Yang setuju katakan amin. Ia akan datang. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan bukan berarti kita ikut terlena dalam live streaming terus. Pak Pendeta, biarpun saya nggak ke gereja, saya terus mengikuti live streaming. Berusaha mengenal sungguh-sungguh. Banyak orang takut dengan keadaan dan situasi sekarang ini atau yang disebut dengan corona. Akhirnya dia mengikuti live streaming. 5-7 bulan mungkin iya. Tapi ke 8 bulan, ke 9 bulan. Akhirnya dia kena reaktif. Tapi dia tidak takut ke ATM. Tahu ATM? Dia tidak takut ke mall. Tapi takut ke gereja. Sampai saat ini banyak gak yang rajin ke gereja? Yang sering tiap minggu ke gereja. Ada yang gak kena itu. Justru yang jarang ke gereja yang kena. Saya kemarin mau pilkada. Di apa namanya? Jadi negatif. Jadi banyak yang orang yang reaktif. Tapi reaktif bukan berarti dia positif. Jadi seperti tespek itu yang sudah berkeluarga, tahu? Dia ada garis yang besar di atas. Kalau dia garis besar di atas, dia berarti negatif. Kalau yang ada garisnya lagi di bawah, satu lagi jadi 2, berarti dia apa? Reaktif. Tapi bukan berarti positif. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, meningkatkan atau mencari, berusaha mengenal Tuhan itu sungguh-sungguh. Bukan berarti kita sungguh-sungguh live streaming terus. Kalau di rumah Anda bisa bermacam-macam pendeta yang Anda dengar. Bermacam-macam channel yang Anda bisa buka. Yang mengenakan hati Anda. Kalau lagi menyinggung ini, gantikan. Wah, biar ketawa, saya Gilbert dulu. Biar agak enak, Adi Abraham dulu. Dan sebagainya. Tapi ketika Anda datang ke gereja, ketika Anda datang bertatap muka bersama-sama di gereja seperti ini, Anda hanya fokus kepada Tuhan, Anda hanya fokus berusaha mengenal dan memahami dan mengerti kebenaran firman itu. Apakah itu terjadi dalam hidup saya? Kalau terjadi dalam hidup saya, bagaimana caranya untuk merubah hidup ini supaya semakin mengenal Tuhan? Makanya tidak ada orang yang bertumbuh imannya hanya live streaming. Makanya setiap gereja membuat FC, doa malam dan sebagainya. Bahkan ada lagi namanya SOM, Sekolah Orientasi Melayani. Ini adalah salah satu cara untuk mengenal Tuhan itu lebih sungguh-sungguh. Bayangkan selama kurang lebih 9 bulan kita yang live streaming. Mungkin yang ada di rumah. Di rumah terus. Adakah pertumbuhan imannya secara signifikan kita lihat? Sama dengan orang yang sekarang online di sekolah. Pengetahuan tidak akan bertambah. Hanya menambah penat dan pusing. Hanya menambah kuota yang semakin banyak. Tapi pengetahuan demi pengetahuan tidak ditambah kepada anak-anak tersebut. Makanya sekarang ada wacana pemerintah untuk membuat sekolah offline, tatap muka. Tetapi memerlukan perhatian yang sangat dari orang tua dan pihak sekolah. Makanya ditentukan oleh pimpinan daerah, bukan Menteri Pendidikan. Itu sebabnya selama 1 bulan ini sekolah tersebut mempersiapkan diri. Bagaimana nanti ketika tahun ajaran baru di 2021
21 bisa anak-anak ini belajar tatap muka. Walaupun dalam satu hari itu hanya 2 jam. Itu sangat penting. Bagaimana caranya? Maka dibuatlah rapat dengan orang tua. Dibuat BAP-nya. Dilaporkan kepada dinas provinsi. Kemudian nanti pimpinan daerah memutuskan untuk sekolah A bisa untuk offline. Untuk sekolah B belum bisa. Dan sebagainya. Dan seterusnya. Dan hidup kita pun ketika kita mengenal Tuhan itu, salah satu ciri untuk mengenal Tuhan itu lebih berdekat adalah kita bersama-sama beribadah di gereja seperti ini. Memang Anda berdoa di rumah. Memang Anda menyanyi di rumah. Memang Anda berpuasa di rumah. Tetapi untuk memperkuat, berusaha sungguh-sungguh itu, mengenal Tuhan itu, harus datang ke tempat beribadah. Makanya dalam perjanjian lama, berusaha orang mempersembahkan persembahannya di bait Tuhan. Dengan cara apapun dilakukan. Supaya apa? Supaya dia mengenal sungguh-sungguh siapa Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya melihat di dalam Hosea tadi, pasal 6 ayat yang ketiga, tentang meningkatkan atau berusaha lebih sungguh-sungguh, itu meningkatkan kualitas hidup kita. Meningkatkan kualitas iman kita. Meningkatkan kualitas kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang walaupun dalam situasi seperti ini, banyak orang yang keluar dari pekerjaannya. Itu tidak bisa dipungkiri. Makanya seperti yang saya katakan tadi, saya sharing dengan Kantipmas, bagaimana supaya bisa menolong jemaat yang ada. Tentu kalau tidak dapat pekerjaan dengan cara ini dan cara ini, yang penting halal. Dan sampai sekarang saya lihat di gereja kita, di tempat kita maupun di sini, belum ada orang yang kita bantu karena kurang makan. Ada nggak? Ada. Tapi dipelihara Tuhan. Itu sebabnya berusaha mengenal, meningkatkan kualitas hidup. Baik secara ekonomi maupun secara rohani. Jangan hanya puas kita dengan makan gaji 3.500.000. Jangan puas kita hanya makan dengan tahu tempe. Jangan puas kita hanya makan dengan ini dan itu. Tapi berusaha. Demikian juga, jangan puas kita hanya bisa melayani, hanya bisa sebagai diaken, hanya bisa sebagai jemaat. Tapi harus berusaha sungguh-sungguh mengenal Dia. Saudara, kata yang disebut menabur itu adalah menyebarkan. Kata menyebarkan ini adalah disebutkan memberitahukan. Saudara, menabur itu bukan sekedar, apa saya katakan tadi, memberikan. Tapi ketika kita menebarkan berita-berita kebenaran, ini adalah sudah menabur. Ketika Anda menjadi saksi bagi orang lain, bagi keluarga, dan bagi diri sendiri, ini adalah salah satu ciri menabur. Bukan hanya Anda harus memberikan persembahan banyak-banyak. Bukan harus Anda membantu pendeta dan hamba-hamba Tuhan baru itu menabur. Tetapi menyebarkan. Memberitakan firman Allah sekalipun Anda sudah menabur. Yang setuju katakan amin. Menabur apa? Menabur benih. Benih itu tidak sekedar uang. Benih itu tidak sekedar berkat. Tapi benih itu bisa melalui firman Tuhan. Benih itu bisa melalui kesaksian hidupmu. Saya kan Pak Pendeta belum bisa, belum ingat, belum hafal, belum paham tentang kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya saya tidak bisa menebarkan firman Tuhan. Ingat, dengar baik-baik. Tidak semua manusia, orang percaya, gereja Tuhan dipakai untuk menyampaikan firman Allah. Tetapi minimal Anda, dari sikap Anda, karakter Anda, perbuatan Anda, bisa dicontoh orang lain. Yang setuju katakan amin. Banyak orang yang sudah S1, S2, S3 sampai S4, pengetahuannya tinggi sekali, tapi karakternya tidak bisa dicontoh. Bayangkan di gereja atau di Indonesia ini, para orang-orang yang sudah
tercukupi secara materi hidupnya. Pengetahuannya bahkan dari luar negeri, sekolahnya. Tapi karakternya tidak bisa dicontoh. Karena apa? Tidak berusaha mengenal Tuhannya. Tidak berusaha mengenal siapa sebenarnya Tuhanku. Makanya dibuat di sini oleh hambanya, Pak Pendeta Charles, to be like Christ. Menjadi seperti Yesus. Mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Saudara, kalau semua orang menjadi murid, tentu kehidupan tidak bergejolak. Kalau semua orang taat kepada Tuhan, maka dia akan cepat datang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi minimal kita sebagai orang percaya. Minimal kita sebagai orang-orang yang dipanggil bersekutu di dalam gereja. Menunjukkan karakter dan institut yang baik kepada orang lain. Termasuk kepada orang-orang yang tidak percaya seiman dengan kita. Saya di sekolah hanya saya orang yang seiman. Tidak ada yang seiman dengan saya di gereja, di tempat saya bekerja. Tapi saya berusaha bagaimana supaya mereka tidak mendikte saya. Biarpun kalau pekerjaan, kalau tugas biasanya apa yang Anda tanya di dalam pekerjaan di perusahaan? Apa yang Anda tanya? Kalau ada tugas, apa yang kita tanya? Biasanya. Ada yang mahasiswa, apa yang ditanya? Kalau ada tugas kita. Biasanya yang kita tanya, kapan terakhir di kumpul? Berarti ini waktu kuliah apa? SKS, sistem kebut semalam. Sebelum waktunya saya sudah harus kasih. Jangan tanya, kapan terakhir di kumpul? Gak menjadi saksi dong. Katanya orang Kristen, katanya percaya kepada Yesus. To be like Christ. Bagaimana menjadi seperti Yesus? Tidak ada karakter yang baik mau kita contoh. Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kata menabur itu ditulis dalam kata Yunani, disebut dengan speiro dalam bahasa Yunani. Kemudian di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 dikatakan, menabur sedikit akan menuai sedikit. Ini adalah hukum alam. Bukan hanya Alkitab mengajarkan. Kalau Anda beri sedikit, maka Anda mendapatkan sedikit. Maka kalau hanya satu Anda yang injili dalam 1 tahun, maka sedikit juga upahmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini yang perlu kita mengerti. Hal ini yang perlu kita pahami. Menabur dalam konteks perjanjian lama bukan hanya sekedar secara materi, namun menabur dalam kebenaran dan keadilan menurut firman Tuhan tadi yang kita baca. Kalau Anda adil pun dalam pekerjaan Anda, itu sudah menabur. Kalau Anda tidak korupsi pun di dalam pekerjaan Anda sudah menabur. Yang setuju katakan amin. Diajarkan cuman 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, apalagi memakai masker. Tapi ini 17M. Aneh tuh. Hanya 3M disarankan, ini jadi 17M. Makanya kalau ada nanti Anda, Bapak Ibu Saudara, menjadi pejabat, menjadi orang-orang yang terkenal, malu ketika dia menjadi seorang Kristen, tapi korupsi. Korupsi itu banyak. Bukan hanya uang. Bisa korupsi waktu. Bisa korupsi hati. Iya kan? Dulu nggak? Pernah nggak korupsi hati? Yang tadinya kita naksir, jangan deh. Ya kan? Padahal udah naksir. Akhirnya cuman apa? Susah mengatakannya. Akhirnya melalui apa? Dikirim terus. Sekarang kan ada namanya
Online, dikirim makanan, dikirim, apalagi sekarang mau Natalan, dikirim baju baru. Siapa yang sudah dapat baju baru? Saya belum ini, maksud saya mau minta satu. Jadi caranya seperti itu. Dikirimi. Karena hatinya tidak sanggup mengatakan, saya sayang kepadamu. Akhirnya korupsi hati. Ya Allah. Ternyata korupsi itu banyak. Jadi saudara, hal ini penting untuk kita lakukan. Menabur adalah salah satu ciri kedewasaan rohani. Bagaimana dewasa kita rohani? Kita tidak pernah menabur dalam pekerjaan Tuhan, menabur dalam melayani pekerjaan Tuhan, menabur di dalam lingkungan kita, di dalam masyarakat kita, dalam pekerjaan kita. Memang tidak ada orang yang suci, tidak ada orang yang kudus, tidak ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi berusahalah mengenal siapa Tuhanmu. Saya kan Pak Pendeta sudah melayani Tuhan. Saya kan Pak Pendeta sudah singer, sudah WL, sudah pemain musik. Tidak mungkinlah saya melakukan kesalahan. Siapa bilang? Pendeta pun banyak melakukan kesalahan. Hamba Tuhan sekalipun. Jadi jangan menganggap bahwa ketika kita sudah melayani, kita orang suci. Jangan menganggap ketika Anda sudah melayani, Anda sudah dekat dengan Tuhan. Saya seringkali merenungkan kehidupan saya sebagai pelayan Tuhan. Dulu setidaknya saya berharap saya itu tidak menjadi orang yang susah secara ekonomi. Semua orang saya kira berharap seperti itu. Makanya dikatakan teman saya, ada teman saya di Serpong, bro, gak usahlah kamu masuk sekolah Alkitab. Kenapa? Wah, saya lihat kehidupan hamba Tuhan itu, aduh sangat menyakitkan. Kenapa? Itu ada tetangga kami seperti itu. Begini dan begitu dan sebagainya. Saya katakan, selama saya berusaha mengenal Tuhan itu, maka Tuhan akan memperhatikan hidup saya. Sama seperti Anda, ketika anak berusaha mendekati orang tuanya, berusaha mengerti dengan orang tuanya, maka tanpa diminta oleh anaknya pun, dia akan memberi. Saya seperti itu sama anak saya. Kemarin dia waktu November mengurus KTP-nya hanya 1 jam di Samarinda, di Sukcapil Samarinda, karena umurnya pas 17 tahun. Jadi ada promo dari di Sukcapil, baru kemudian dibilang begini, Pak, saya kan sudah bisa bawa motor ini kalau begini, sudah bisa bawa mobil. Artinya apa? Tanpa dikasih tahu, kapan kamu selesai ujian, tanggal sekian. Ayo kita urus SIM. Bapak yang baik. Tuhan pun seperti itu. Hanya Anda setia mengerti tentang Tuhan itu. Tanpa Anda minta, Tuhan sudah tahu. Hambaku, kamu butuh ini. Hambaku, kamu butuh ini. Hambaku, kamu butuh ini. Di tempat di mana saya melayani, sudah 2 kali jemaat terberkati oleh salah satu perusahaan. Anak-anak sekolah yang saya laporkan ke perusahaan itu, saya catat namanya, mereka mendapatkan donasi untuk ulang tahun, untuk Natalan. Bahkan orang tua 5 kakak setiap gereja di Kecamatan Luajanan itu, dari perusahaan mendapatkan semacam bingkisan dan bisa makan dalam 1 bulan. Bayangkan. Bukan karena saya mengenal atau tahu siapa yang pemilik perusahaan itu. Tapi ketika pemilik perusahaan berkata, Pak Pendeta, tolong dicatat nama-nama 10 orang ya, yang begini dan begini saya catat. Baru kemudian setelah ini diberikan, nanti Pak Pendeta tolong catat orang tua yang begini, tolong dicatat.
Akhirnya apa? Kita berikan donasi tersebut. Dan menurut saya, karena kami dalam satu rumah itu 3 orang, kalau 3 orang dalam 1 bulan ini sayapnya cukup ini, tidak kurang. Akhirnya ketika kami memberikan sesuatu kepada salah seorang jemaat ini dia punya anak 2, 1 yang cowok adalah anak jalanan, sering di lampu merah sini, dan telinganya itu dilubangin di sini dan mukanya ditato. Jadi pulanglah dia dari apa? Dari salah satu tempat ke rumahnya ini, dikira anaknya ini sudah baik. 2 HP-nya diambil. Baru kemudian dia minta pergi mau cari pekerjaan, dikasih uang 700. Diambil. Baru datang lagi ke rumah saya pagi-pagi ketika saya mau ke tempat lokasi pekerjaan. Pak, saya ditangkap polisi motorku di sana karena saya nggak pakai masker. Katanya bayar 250. Saya bilang, datang aja ke polisi, nanti telepon saya ketika kamu udah dekat polisi, saya yang ngomong ke polisinya. Nggak mau dia pergi. Karena saya sudah mendesak dengan tukang harus saya cepat ke sana. Akhirnya saya kasih tahu sama istri saya, Mak tolong ini, layani dulu nih. Akhirnya ketika dilihat istri saya, diteleponlah kakaknya. Tolong dong datang ke sini, ini nggak mau begini-begini. Ketika datang, katanya kakaknya ini dimarahin. Kamu nggak mau ngerti orang tua. HP udah kamu ambil, uangnya udah kamu ambil, dan sini mau minta uang lagi kamu. Nggak tahu diuntung kamu. Akhirnya secara ekonomi orang tua ini sudah tidak bekerja lagi, sudah keluar dari perusahaan. Akhirnya ketika kita memberi barang itu, donasi dari perusahaan ini, dia berkata, oh luar biasa, habis semua, Tuhan tolong, Tuhan tahu. Luar biasa Tuhan itu, menangis dia. Kalau ibu ini mungkin udah kenal yang kurang pendengaran, kan? Karena anaknya tidak ada lagi apa-apa di rumahnya. Ketika kami mengantarkan donasi tersebut ke rumah mereka masing-masing yang ditulis namanya di yang saya sampaikan kepada perusahaan, akhirnya mereka berkata, ini tidak pernah saya bayangkan seperti ini. Anakku yang bikin ulah seperti ini, kok bisa? Tuhan tahu saya butuh memang ini. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam kehidupan kita seringkali kita kalau menabur nanti pendetanya kaya. Kalau menabur nanti pendetanya nggak ada puasa lagi. Kalau saya menabur nanti pendetanya enak betul. Naik mobil ke sana, naik mobil ke sini. Nggak mau besok jemaat lagi. Bukan seperti itu. Tetapi menabur itu adalah salah satu ciri kedewasaan rohani dalam setiap kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ada 4 hal cara untuk menabur dalam situasi dan kondisi saat ini. Ada 4 hal cara untuk menabur dalam situasi dan kondisi yang terjadi di bangsa kita. Yang terjadi di wilayah kita. Hal yang pertama adalah tabur benih terbaik. Tabur benih terbaik. Saudaraku yang dikasih, ketika Anda menabur, menaburlah dengan hati yang tulus. Jangan munafik. Amin. Kalau Anda memberi, jangan dipikir-pikir lagi. Kalau Anda menabur, jangan, nanti saya kasih itu apa lagi makananku? Kalau Anda memberi persepuluhan, betul nggak Tuhan nanti kembalikan? Kalau Anda memberi persembahan, apa nanti yang buat ongkos pulang? Suatu ketika tahun 2005, baru pertama kali kami di Samarinda, saya mengikuti sebuah perkumpulan, namanya orang Batak, mengikuti perkumpulan di salah satu tempat, jaraknya itu 12 kilo dari rumah saya. Nah, berangkatnya masih ada ongkos. Jadi pas dalam perkumpulan tersebut, ada yang harus dikumpul, iuran inilah, iuran ini dan sebagainya, hanya bles, bahasa Jawanya bles, habis uangnya. Mau pulang, banyak orang yang punya motor. Saya dulu belum punya motor. Masih nebeng-nebeng sama orang. Akhirnya, karena malu minta tolong saya ikut. Akhirnya,
ditanya, dengan siapa? Sendiri. Oh iya, makasih. Saya nggak bilang numpang ya, enggak. Akhirnya jalan, karena nggak ada uang, jalan dari salah satu tempat itu ke rumah saya, 12 kilo. Di kampung dulu, lebih dari sini saya jalani dalam hati saya, memotivasi hidup saya karena nggak punya uang. Tapi tahukah Anda, kurang lebih 3 kilometer dari rumah saya, ada orang yang melihat saya berjalan. Bapak Grace, mari saya antar. Kok jalan? Ya tadi ada teman di situ, akhirnya kemunafikan yang terjadi. Ada tadi teman motornya rusak di sana, akhirnya saya tinggal, saya jalan karena dekat. Ayo saya antar. Makanya banyak orang yang mabuk agama, dia jadi munafik. Mending mabuk bir, dia pasti jujur. Betul nggak? Siapa yang pernah minum bir? Saya pernah minum bir. Kalau kita minum minuman yang memabukkan pasti jujur. Betul nggak? Tapi kalau kita mabuk oleh agama, mabuk oleh kerohanian, maka kebanyakan munafik. Makanya kita harus tabur yang baik. Kalau Anda memberi, berilah dengan hati yang tulus. Jangan ada motivasi supaya saya nanti dibesuk, supaya saya nanti didoakan, supaya saya nanti diangkat jadi pelayan Tuhan. Supaya saya diperhatikan. Kalau Anda seorang pedagang, berdaganglah dengan baik. Amin. Jangan bikin kilonya itu kan ada timbangan yang ada nomor 1-nya, 2, 3. Kalau dia belum diisikan ada apa? 0 kan? Jarumnya itu 0 begini. Tapi kan itu bisa diputar dari belakang. Sebelum 0-nya. Baru ketika diisi bawangnya atau cabenya itu, ya kembali ke 0 dia. Karena udah diurangi. Atau dilewatkan. Dan sebagainya. Jadi kalau ibu-ibu yang sering belanja di pasar sudah tahu, ini 1 on atau 1/4 atau setengah kilo. Dia pasti tahu. Kalau Anda seorang petani, taburlah benih yang baik. Kalau Anda seorang wira swasta, lakukanlah hal yang baik. Kalau Anda seorang karyawan, bekerjalah sebaik mungkin di dalam perusahaan Anda. Jangan melihat-lihat jam, mau istirahat. 5 kali melihat-lihat jam supaya istirahat. Kalau sudah bulan tua, kakinya apalagi di depan pintu bosnya. Apa kerjaan? Mondar mandir. Akhirnya pimpinan perusahaan melihat dia, ini kenapa anak ini? Kalau bulan muda senyum enak, bekerja giat. Tapi kalau udah bulan tua, mondar mandir kayak gosokan. Akhirnya bulan depan apa? Ada pengurangan, kena dia. Dan saya berharap di tempat ini tidak ada yang seperti itu. Kalau Anda seorang karyawan, bekerjalah sebaik-baiknya. Kalau memang Anda seorang pengusaha, berusahalah sebaik mungkin memberikan yang terbaik di dalam pekerjaan Anda. Di dalam berdagang penting untung, penting. Dari mana keuntungan kita kalau tidak ambil untung? Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, 4 cara untuk menabur. Yang pertama, tabur benih yang baik. Yang kedua, murah hati. Yang kedua, murah hati. Jangan pelit. Jangan medit. Jangan sekte. Kalau bahasa Indianya, mere gehese. Bahasa Sunda sebenarnya. Cap jahe, mere gehese. Pelit memberikan juga susah. Jadi harus murah hati. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 6-7. Suka memberi. Tidak pelit. Melihat orang itu dari sudut orang yang ditolongnya. Di dalam kehidupan kita. Banyak orang yang seperti itu. Dia suka memberi tapi karena ada maunya. Dia suka menolong orang karena ada maunya. Kayak caleg. Kalau udah mau caleg ini suka memberi. Ya kan? Menabur senyum. Ya kan? Kalau sudah jadi dia nggak pernah ditabur senyum.
yang ditabur adalah belakang. Jangan sampai saya lihat lagi. Kemarin baru pilkada kan, jadi jangan pernah berpikir, kalah jagoan saya, kalah yang saya unggulkan. Tetapi harus meyakini siapapun yang dipilih, siapapun yang terpilih, itu adalah pilihan Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir, kalau dia nanti menang, itu bukan pimpinan saya. Sampai saat ini di Indonesia banyak seperti itu. Karena nggak setuju kepemimpinan sekarang. Tetapi kita sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan, siapapun yang terpilih, mungkin itu tidak pernah Anda bayangkan. Mungkin itu Anda tidak senang dengan kepribadiannya, dengan cara kepemimpinannya. Tetapi ketika dia terpilih, imanilah bahwa dia terpilih atas kuasa Tuhan. Dan inilah yang menjadi doa kita, supaya dia menjadi pimpinan yang amanah, yang takut Tuhan. Makanya dikatakan apa? Menabur dengan murah hati. Dan yang ketiga, bagaimana kita supaya cara kita menabur dalam situasi dan kondisi seperti ini. Menabur dalam iman, mengharapkan bahwa segala yang kita kerjakan itu memperoleh hasil walaupun situasi yang tidak mungkin. Cerita sedikit tentang pembangunan gereja di Luar Duri. Saya tidak pernah berpikir bisa sampai segitunya kekuatan dana yang dimiliki oleh kas gereja pada saat itu. Tapi sekarang kemarin Pak Andre lewat dari situ sudah pasang slop di atas begini. Dan kemudian minggu depan itu akan dipasang apa? Dipasang atap baja ringan. Jadi sampai menanyakan banyak toko untuk mengurangi 500 perak pun. Termasuk di PM Nur sini, di Elephant sini, saya tanyakan. Termasuk di pergudangan saya tanyakan. Termasuk di daerah kami di sana saya tanyakan. Perbandingan harga ini penting. Akhirnya di pergudangan lebih murah. Melalui ada jemaat di BI Karisma Samarinda seberang. Pak begini aja, begini dan sebagainya. Oke. Ada lagi potongan 10%. Wah, alhamdulillah. Puji Tuhan. Akhirnya harganya berapa? Sekian. Oke, saya bilang sama tukangnya. Minggu depan setelah dibuka blastingnya ini, bisa nggak dipakai ringnya? Bisa, Pak. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan iman kita bekerja, dengan iman kita melakukan segala sesuatunya, pasti berhasil. Yang setuju katakan amin. Apalagi tim kerja saya sudah pindah ke Halmahera. Dulu ada teman saya jemaat di sana yang bisa tukar pikiran dan tukar tenaga. Sekarang sudah tidak ada lagi. Akhirnya saya harus mondar-mandir tempat pekerjaan dengan rumah, tempat pembangunan gereja dan sebagainya. Dan mencari barang-barang yang bagus tapi murah. Kayak ibu-ibu. Memang kadang-kala seperti itulah bapak-bapak. Untuk pembangunan rumah Tuhan. Cari yang terbaik. Tapi harus murah. Kalau bisa dikasih, diskon lagi. Oh puji Tuhan. Cari koral aja saya setengah mati. Ternyata di Gunung Lipan itu ada. Ketika saya beli satu bag itu ternyata biasanya 350. Karena mereka tahu ini untuk pembangunan ini dikasih 300. Nanti kalau ngecerdak juga Pak kasih tahu. Kebetulan namanya Iren. Nanti Iren akan kasih tahu supaya dikurangi satu molen itu. Wah, kalau kita sungguh-sungguh melayani pekerjaan Tuhan dengan iman, banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan Tuhan kepada kita. Hal yang sama terjadi bagi Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda melakukan dengan sungguh-sungguh. Makanya saya katakan, menabur dengan iman. Mengharapkan bahwa segala yang kita kerjakan itu memperoleh hasil. Walaupun situasi yang tidak memungkinkan. Bagaimana mungkin ada orang yang membeli barangku ini? Kan sekarang zamannya COVID.
menyentuh juga tidak mau. Tapi ketika Anda menabur dengan iman, bekerja dengan iman, melakukan segala sesuatu dengan iman, maka Anda akan memperoleh hasil yang mungkin Anda tidak pernah pikirkan, mungkin Anda tidak pernah bayangkan. Seperti lagu tadi, apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak, apalagi didengar telinga. Saudara, pasti Anda alami. Saya mengalami beberapa bulan ini ketika pekerjaan Tuhan ini terjadi. Suatu ketika, ini beli kayu. Ini beli kayu lagi. Ketika teman kerja saya ini udah pindah di Halmahera, tukangnya ini telepon saya sedang bimtak di Selika. Ditelepon. Pak, kayunya kurang 1 kubik lagi. Kemarin kan sudah 2 kubik. Ternyata kan kalau ngecor itu harus banyak kayunya, pendukung dari bawah begini. Jadi harus banyak. Jadi saya pikir 2 kubik ini sudah banyak, ternyata kurang. Akhirnya saya telepon yang ini, yang yang penjual kayu ini, karena dia orang Tenggarong, tapi jualan di dekat sana, sudah menjadi langganan. Pak, minta tolong kirim 1 kubik lagi ke tempat di mana kami bangun. Oh siapa? Tapi kurang dong. Kan udah berapa kubik saya beli, masa nggak ada kurang? Nanti saya kasih ongkos lah. Beli bensin katanya. Setelah saya mau bayar, dikurangi 100.000. Ya Allah, kok Tuhan tahu. Untuk isi bensin. Karena dari Samarinda habis bensinnya kan, isi bensin ada. Saudara, hal ini bisa mungkin Anda alami. Bisa mungkin Anda mengalami situasi seperti ini. Di keadaan seperti ini masih adakah orang yang mau memberi? Ada. Ketika Anda menabur dengan iman. Saya yakin, saya sudah mengalaminya. Jadi jangan pernah berpikir, mana mungkin. Jemaat di sana kan miskin-miskin. Jemaat di sana kan tidak ada pengusaha. Jemaat di sana kan kurang begitu bergaul dan sebagainya. Tetapi yakinilah, ketika Anda melakukan hal itu dengan iman, maka Anda akan menerima lebih dari apa yang Anda minta. Jadi jangan pernah berpikir, ini ya kalau alam walam katanya. Kayak main judi. Pernah main judi? Saya pernah main judi. Kalau menang, ya menang. Kalau kalah juga nggak apa-apa. Seperti itu. Di dalam Tuhan nggak seperti itu. Jadi harus punya manajemen yang baik. Harus punya keyakinan lewat iman kita yang baik. Harus mengharapkan yang baik. Jangan berpikir, ya kalau jadilah. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Jangan seperti itu. Itu iman konyol namanya. Tapi ketika Anda berkata, saya melakukan ini dengan iman, maka harapkanlah bahwa yang Anda lakukan itu pasti berhasil. Dan yang terakhir, katakan yang terakhir. Bagaimana cara kita untuk menabur dalam situasi dan kondisi saat ini? Yang keempat dikatakan, jangan terpaku pada kebutuhan. Jangan fokus hanya kepada kebutuhanmu. Saya dulu waktu gembala pembina, Pak Pendeta Charles melayani di sana. Serahkan apa yang ada padamu. Akhirnya langsung saya jual cincin saya. Nggak ada lagi cincin saya. Cincin pernikahan. Kebetulan harganya itu sampai 810 per gramnya. Waktu itu nggak tahu sekarang berapa per gramnya. 810. Jadi lakulah cincin kawin saya ini 4.800.000. Langsung saya tambah 200 lagi. Kenapa? 5 juta. Langsung saya kasih. Makanya sekarang nggak ada lagi cincin.
Tapi saya berpikir dan saya berharap bahwa Tuhan akan menggantikan yang lebih baik. Karena saya harus contoh, menjadi panutan, menjadi orang yang dilihat oleh jemaat. Bagaimana jemaat memberi kalau saya bilang, berilah yang baik, berilah yang baik. Sementara saya tidak memberi. Maka saya harus memberi. Kalau mobil dijual, masih kredit. Ya kan? Gak mungkin dijual. 1 tahun lagi. Tapi bukan maksud saya supaya dibayar 1 bulan. Enggak. Tuhan sudah sediakan. Kalau saya jual rumah, apa? Tempat tinggal saya. Mengontrak lagi. Salah satunya adalah apa yang berharga. Apa yang ada padamu. Ketika janda di Sarfat melakukan hal itu, maka buli-bulinya itu Alkitab mencatat tidak pernah kosong. Tidak pernah kekurangan. Karena dia memberikan apa yang ada padanya. Saudara, memang secara logika kita susah untuk kita lakukan. Secara logika kita memang gak bisa kita terima. Mana mungkin, mana bisa. Tapi secara iman pasti bisa. Makanya seringkali di gereja sana kan hampir sama jemaatnya dengan di sini. Karena pembangunan gereja, orang enggan datang untuk beribadah gitu, kalau pembangun gereja. Tapi ada salah seorang jemaat kita bilang, Pak, ada tadi lewat dari sini yang itu katanya kalau sudah jadi dia mau ibadah di sini. Oh janganlah, kan kita sudah capek. Dia bilang, coba sekarang dia datang supaya dia juga ikut capek, kan itu kan? Ini setelah jadi katanya baru datang. Ada lagi tadi di sini cari rumput. Katanya kalau udah jadi ini mau ibadah di sini. Ah, jangan. Jadi maksudnya jangan setelah jadi, jangan setelah selesai baru kita datang menikmati. Berusahalah. Ikutilah prosesnya sebenarnya. Tapi kalau memang saatnya untuk dipanggil oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, pada waktu itu enggak apa-apa. Tapi kalau sudah duluan kita bilang seperti itu, ini berarti bukan domba, tapi kambing. Masa ditanya duluan baru? Kalaupun seandainya dia berpikir, dia berharap seperti itu, jangan mengatakan kepada mereka seperti itu. Nah, seringkali kita dalam jemaat Tuhan juga seperti itu. Kalau nanti pendetanya yang banyak ketawanya, apa saya ke gereja. Kalau kami di Jakarta, dulu kan ada namanya warta jemaat itu, ditulis ibadah pertama pembicaranya, ibadah kedua pembicaranya ini, ibadah ketiga pembicaranya, sampai 6 kali ibadah. Jadi kita sudah bisa melihat, ini pasti lucu. Ibadah yuk. Nah. Jadi orang percaya itu juga mencari lebih enak di dagingnya, lebih enak menurut dia, baru dia mengikuti. Tetapi proses Tuhan tidak seperti itu, bro. Harus mengikuti yang sakit dulu. Pikulah salib. Jangan hanya ketika salib itu sudah ditancapkan. Ketika salib itu sudah berdiri, baru Anda datang menangis. Baru datang Anda berkata, luar biasa Tuhanku. Tapi ikuti proses. Kami di sana tetap buat janji iman untuk Natalan. Dari bulan 9 sampai bulan ini buat janji iman. Untuk Natalan. Walaupun dananya itu kami alihkan ke pembangunan. Memang itu saya sampaikan. Tapi kita tidak merayakan Natal nanti. Kita Natalan pada tanggal 25. Kita berdoa 1 Januari kita sudah bisa di gereja yang baru itu untuk beribadah. Makanya sempat saya kemarin 1 minggu drop. Jadi Pak Pendeta nggak usah dulu melayani. Pak Pendeta pikir saya ini reaktif kan, nggak usah dulu, istirahat aja dulu. Memang saya nggak ke gereja karena sakit betul. Kayak ditekan banyak beban gitu.
melangkahkan kaki susah. Tapi saya berusaha. Akhirnya saya tanya dokter teman saya di Lampung, dulu pernah ke sini 1 minggu. Jadi saya tanya, Ton, obat untuk ini apa? Untuk vitamin ini apa? Dikirimi semua. Saya beli. Saya makan vitaminnya 2 dalam 1 hari. Anak saya marah. Pak, nggak boleh makan vitamin 2 dalam 1 hari. Ah, kamu pintar-pintaran. Dari mana kamu tahu? Saya baca di Google. Ya betul juga dalam hati saya kan. Oh iya. Akhirnya digantilah. Habis dulu 1 minggu ini digantiin. Menambah stamina. Makanya orang yang kena COVID itu yang positif, mereka kan di apa? Dikasih vitamin begitu Pak. Ada teman saya kepala puskes di Luar Duri itu, mereka 3 orang dalam 1 rumah itu kemarin positif dibawa ke Wisma Atlet Tenggarong. Jadi waktu saya telepon, apa dia obat yang dibikin? Aduh, bosan saya di sini nonton terus, hanya vitamin dikasih katanya. Ternyata orang yang seperti itu dikasih vitamin banyak, meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, kita pun yang sekarang ini meningkatkan daya tahan tubuh itu harus seperti itu. Termasuk harus menebar senyum. Termasuk sukacita dibutuhkan dalam situasi dan kondisi seperti ini. Makanya saya katakan tadi, jangan terpaku kepada kebutuhan. Kebutuhan kan banyak. Kebutuhan manusia itu kan banyak. Keinginan manusia itu kan banyak. Mana mungkin dengan untuk sebanyak ini bisa mencukupi. Gaji 3,5 juta mana mungkin. Bayar listrik, bayar ini, bayar ini, bayar ini. Pernah istri saya bertanya, berapa semua pengeluarannya Pak? 8,7 juta 1 bulan. Termasuk cicilan mobil. Ya Allah. Dari mana uang kita? Tapi sampai hari ini belum pernah bapaknya Grace kalau Mohon Sinaga meminta-minta. Dengan gaji 3 juta setiap bulan. Dipotong lagi 50%. Kalau tidak punya NPWP 15%. Karena punya NPWP 5%. Sudah sedikit dipotong. Bayar ini sampai 8,7 juta 1 bulan. Dari mana? Tapi Tuhan cukupkan. Sampai sekarang ini. Sampai detik ini. Belum pernah orang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan itu dipermalukan atau meminta-minta. Itu sebabnya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jika ingin mengetahui bagaimana Tuhan bertindak atas hidupmu. Bagaimana Tuhan ingin menolongmu. Bagaimana Tuhan ingin memberkatimu. Maka ada 4 hal ini yang perlu Anda lakukan dalam situasi dan kondisi seperti ini. Tabuh benih yang baik. Yang kedua, murah hati. Jangan pelit. Jangan medit. Menabur dalam iman. Mengharapkan yang terbaik dalam pekerjaan Anda. Dan yang keempat, dikatakan jangan terpaku pada kebutuhan atau keinginan Anda. Kebutuhan kita banyak. Keinginan kita banyak. Saya kepingin ini, saya kepingin ini, saya kepingin ini, dan sebagainya. Banyak. Tapi Tuhan akan mencukupkan ketika engkau tidak terpaku pada kebutuhan itu. Seperti doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ini adalah janji firman Tuhan. Dan ini adalah firman yang disampaikan kepada kita pada saat ini. Tidak akan pernah kekurangan. Tapi Dia Allah yang mencukupi. Jadi jangan pernah khawatir. Di akhir dari tahun 2020 ini. Di akhir dari masa-masa pandemik ini. Jangan pernah khawatir ketika Anda sudah memberikan yang terbaik. Benih yang terbaik. Dan murah hati. Menabur dalam iman. Jangan terpaku pada keinginan dan kebutuhan Anda. Tetapi ketika Anda menabur, berikanlah yang terbaik.
berharaplah bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagimu. Siapapun kita sama. Saya pendeta, saya hamba Tuhan. Anda jemaat, sama. Doa pendeta kan dijawab. Belum tentu. Alkitab mencatat, doa orang benar. Bukan doa pendeta, bukan doa hamba Tuhan. Tapi ketika engkau benar di hadapan Tuhan, maka doa Anda akan dijawab oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi jangan pernah ketika Anda ada masalah di rumah, ketika Anda sering ketakutan di rumah, ketika Anda gelisah dalam istirahat Anda, langsung telepon Pak Pendeta. Pak Pendeta, tolong dong ke rumah mendoakan ini. Ada loh begini-begini setiap malam. Tapi Anda berdoa dulu. Ketika Anda benar, ketika Anda dalam kebenaran itu, maka kejahatan akan jauh daripadamu. Tapi ketika Anda bersahabat dengan yang tidak benar, maka yang tidak benar itu akan datang menghampirimu. Betul nggak? Sudah datang ke gereja, tapi percaya dukun. Sudah melayani, tapi percaya dengan dongeng orang tua. Tapi sekarang kalau kita lagi makan-makan begini, ditawarin makan, kalau nggak dimakan apa dibilang? Popo, pepohonan. Jadi orang bilang langsung pegang begini. Apa dibilang? Saya sering lihat teman-teman saya begitu. Makan-makan, kita udah makan. Pegang begini, nggak dimakan. Katanya takut pepohonan. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin bisa terjadi kalau Anda meyakini. Tapi kalau Anda tidak meyakini, tidak akan pernah terjadi. Makanya ketika Anda benar, maka kebenaran itu akan menghidupi Anda. Tapi ketika Anda mencampur adukan kebenaran dengan yang tidak benar, atau dengan bahasa lain disebut dengan gnostik, maka Anda akan dihampiri orang yang tidak benar itu. 50-50 datang. Kadang kita mau ke gereja, aduh lebih enak tidur. Aduh ke gereja lah. Aduh lebih enak nonton tinju. Sekarang kan ada tinju ya, pagi. Saya waktu pulang, waktu mertua laki-laki saya masih hidup, pagi-pagi kalau kita ajak ke gereja sore aja nanti kita. Kenapa enggak mau pagi? Ada tinju. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hal yang saya sampaikan ini mungkin menurut kita susah untuk kita lakukan. Tetapi lakukanlah dengan pelan-pelan, lakukanlah dengan sekuat tenagamu, lakukanlah dengan hati yang tulus, maka Anda akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa turun atas hidupmu, datang atas hidupmu. Walaupun dalam situasi ekonomi yang mungkin tidak menentu, yang secara ekonomi banyak orang yang susah, tetapi lihatlah pertolongan Tuhan. Engkau akan melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Engkau akan melihat pertolongan Tuhan yang tidak pernah engkau pikirkan Tuhan akan sediakan bagimu ketika engkau dengan sungguh-sungguh menabur. Menabur dengan baik, bahkan murah hati, bahkan menabur dalam iman. Bahkan jangan terpaku oleh keinginan dan kebutuhanmu. Maka Tuhan akan bekerja atas hidupmu. Dan hari ini, di tempat ini, hal yang sama terjadi dalam hidup kita. Seberapa kita yang hadir pada saat ini, saya percaya kita akan bisa menikmati pertolongan Tuhan ketika kita menabur dengan baik. Kita akan mendapat keajaiban ketika kita murah hati. Kita akan mendapat kuasa dari Tuhan ketika kita menabur dalam iman. Jangan terpaku pada keinginan kita. Maka keajaiban Tuhan terjadi atas hidup kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya berharap apa yang saya sampaikan ini, apa yang mungkin kita baca dalam firman Tuhan di dalam kitab Hosea, pasal yang ke-10 ayat yang ke-12, menabur, maka ketika Anda menabur, Anda akan melihat pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan diturunkan atas hidupmu. Mari kita berdoa. Saya mengundang